Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Hari ini kita akan belajar IPAS lagi, yaitu materi bunyi dan sifat-sifat bunyi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Kita juga sudah belajar bagian mata ya, bagian dalam mata, bagian luar mata, kemudian cara merawat atau menjaga mata. Dan kita juga sudah belajar tentang kelainan-kelainan yang terjadi pada mata ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Nah, sebelum belajar, kalian bisa duduk yang rapi menonton video ini. Kemudian kalian juga bisa siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat materi-materi yang menurut kalian penting di buku kalian. Baik, kita akan mulai belajar ya. Jadi, apa sih bunyi itu? Jadi, bunyi merupakan bentuk energi yang dapat didengar oleh indera pendengaran kita, yaitu telinga. Nah, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, benda bergetar itulah yang disebut sebagai sumber bunyi. Nah, bunyi akan terdengar dengan kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi tersebut. Sebaliknya, bunyi yang terdengar semakin lemah jika kita menjauhi sumber bunyi. Nah, kalian bisa coba pegang leher kalian ya saat berbicara atau saat bernyanyi. Kira-kira apa sih yang kalian rasain? Nah, kalian pasti merasakan leher kalian itu bergetar di sini ya. Suara yang kita keluarkan dari mulut berasal dari pita suara di dalam tenggorokan yang bergetar. Nah, pada alat musik seperti gitar, sumber bunyi itu berasal dari getaran dawai atau sinar gitar ya. Nah, bunyi seruling berasal dari udara di dalam seruling yang bergetar, dan bunyi drum berasal dari kulit yang bergetar ketika dipukul. Nah, kemudian bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ada bunyi yang kuat dan ada juga bunyi yang lemah. Nah, ada bunyi yang bernada rendah dan ada pula bunyi yang bernada tinggi. Nah, kuat dan lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo gelombang bunyi yang merambat. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Semakin tinggi amplitudo, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah amplitudo, maka semakin lemah bunyi yang dihasilkan. Contohnya saat kamu memukul kaleng bekas biskuit dengan sendok, getaran pada kaleng tersebut terasa sangat kuat ya pastinya. Itu berarti amplitudo gelombang bunyinya besar sehingga bunyi yang terdengar pun juga keras. Nah, bandingkan ketika kamu menyentil kaleng dengan jari gitu ya. Pasti getarannya dan bunyi yang dihasilkan kecil atau lemah. Nah, sementara itu tinggi dan rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi gelombang bunyi yang merambat. Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan detik yang dilakukan oleh gelombang bunyi yang merambat. Nah, satuan frekuensi itu adalah hertz. Nah, semakin banyak getaran yang dilakukan oleh benda dalam satu detik, maka nilai frekuensi bunyinya semakin besar sehingga menghasilkan bunyi yang bernada tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit getaran yang dihasilkan oleh benda dalam satu detik, maka nilai frekuensi bunyinya semakin kecil sehingga menghasilkan bunyi yang bernada rendah. Kemudian ada nih macam-macam bunyi. Kira-kira macam-macam bunyinya apa sih? Jadi berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, yang pertama adalah infrasonik. Jadi bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz atau 20 getaran per detik. Bunyi dengan frekuensi ini dapat didengar oleh hewan-hewan seperti anjing, jangkrik, burung merpati, dan gajah. Nah, kemudian ada macam bunyi yang kedua, yaitu audiosonik. Nah, bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz atau 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, bunyi dengan frekuensi ini dapat didengar oleh telinga manusia.
Dan yang terakhir ada ultrasonik. Jadi bunyi ultrasonik itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz atau 20.000 getaran per detik. Jadi bunyi dengan frekuensi ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan seperti kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Nah, jadi suara setiap orang itu juga berbeda-beda ya, tergantung pada bentuk pita suaranya. Nah, wanita memiliki pita suara yang lebih pendek dibandingkan dengan pria, sehingga frekuensi yang dihasilkan pun lebih tinggi. Oleh karena itu, suaranya wanita ya, itu lebih tinggi dibandingkan suara para pria. Nah, itu ada macam-macam bunyi. Kemudian ada yang namanya sifat-sifat bunyi. Kira-kira ada apa aja sih sifat-sifat bunyi? Jadi energi bunyi itu memiliki sifat dapat merambat, dipantulkan, dan dapat diredam. Nah, yang pertama, bunyi dapat merambat. Jadi energi bunyi memiliki sifat dapat merambat melalui benda gas, benda padat, dan benda cair. Nah, ketika sumber bunyi bergetar, getaran tersebut akan menggetarkan molekul-molekul udara, molekul benda padat, dan molekul benda cair yang dilewatinya hingga sampai ke telinga kita dan menggetarkan gendang telinga. Nah, yang pertama itu bunyi dapat merambat pada benda padat. Bunyi memiliki sifat dapat merambat pada benda padat. Nah, kira-kira bagaimana bunyi dapat merambat pada benda padat? Kalian bisa melakukan eksperimen. Contohnya, kalian bisa siapkan benang layangan ya. Kemudian kalian siapkan 2 kaleng susu yang sudah, atau kaleng apapun ya, yang sudah kosong. Kalian juga siapkan palu, paku gitu ya. Jadi kalian nanti melubangi kaleng kosongnya, kaleng susu kosong, di bawahnya dilubangi dua-duanya. Kemudian dari lubang tersebut diikat benang, yang mana nanti kaleng di ujungnya dan di ujung itu akan disatukan oleh benang ya. Dan kalian bisa salah satu orang berbicara di kaleng yang sudah kosong itu, dan salah satunya menempelkan kaleng di telinga. Jadi kira-kira apa yang terjadi? Apakah ada suara yang terdengar? Nah, jadi pada eksperimen tersebut, bunyi yang berasal dari suara teman kalian tuh menggetarkan kaleng, lalu getarannya diteruskan ke benang. Nah, benang bergetar dan getarannya merambat sampai ke kaleng yang kamu pegang. Sampai akhirnya nanti kamu dapat mendengar suara temanmu melalui mainan telepon itu ya, mainan telepon dari kaleng susu bekas itu. Nah, itu kan bunyi dapat merambat melalui benda padat ya. Bunyi juga bisa merambat pada benda cair. Nah, jadi ketika 2 batu diketuk-ketuk di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Nah, ini terjadi saat 2 batu yang kita pukulkan di dalam air, maka batu akan bergetar, dan energi getaran batu akan menyebabkan air di sekitar batu tersebut ikut bergetar, dan getaran bunyinya terus merambat hingga sampai ke telinga kita. Nah, adanya sifat bunyi yang dapat merambat di dalam air dimanfaatkan oleh ikan paus dan lumba-lumba untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Bahkan ikan paus juga dapat mengeluarkan suara yang dapat ditangkap oleh ikan paus lainnya sejauh ratusan kilometer di dalam laut. Nah, selain itu bunyi juga dapat merambat pada benda gas. Jadi udara merupakan benda gas. Kita dapat mendengar suara orang berbicara dan burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita melalui udara. Hal ini menunjukkan bahwa suara dapat merambat melalui udara. Jika tidak ada udara, maka bunyi tidak dapat merambat, sehingga kita tidak dapat mendengar bunyi atau suara. Contohnya astronot yang pergi ke luar angkasa menggunakan helm yang dilengkapi dengan radio untuk komunikasi. Hal ini karena di luar angkasa merupakan tempat yang hampa udara, sehingga tidak akan terdengar bunyi sama sekali. Nah, kemudian sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras seperti tembok, batu, kayu, besi, seng, dan kaca.
Umumnya bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli sehingga suara akan terasa lebih nyaring. Nah, hal ini dapat terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan bidang pantul sangat dekat. Contohnya saat kamu berbicara atau bernyanyi di kamar mandi. Nah, karena biasanya kamar mandi itu ukurannya kecil ya, maka saat kamu berbicara atau bernyanyi, suaranya akan terdengar lebih keras atau nyaring. Nah, sifat bunyi yang dapat dipantulkan juga dapat menimbulkan gema atau gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi aslinya. Gema terjadi jika dinding pantul berjarak sangat jauh dari sumber bunyi. Misalnya ketika kamu berteriak di tebing pegunungan, maka akan terdengar gema dari suaramu. Nah, itu gema. Kalau gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian atau tidak jelas dan bersamaan dengan bunyi asli. Misalnya ketika kamu berteriak di dalam ruangan yang kosong, sesaat kemudian akan terdengar gaung dari suaramu. Nah, sifat bunyi yang dapat dipantulkan ini sering dimanfaatkan nih dalam kehidupan sehari-hari ini. Kira-kira pemanfaatannya itu apa sih? Yang pertama, untuk mengukur kedalaman laut dan kedudukan benda di dalam laut menggunakan bunyi ultrasonik. Nah, untuk mengukur kedalaman laut, alat pemancar sinyal yang berada di dasar kapal akan memancarkan bunyi. Nah, bunyi yang merambat jika telah mencapai dasar laut akan dipantulkan kembali ke permukaan dan diterima oleh alat penerima sinyal di dasar kapal. Selain itu, cara ini juga dimanfaatkan untuk mengetahui kedudukan benda atau lokasi sekelompok ikan di dalam laut. Kemudian pemanfaatan yang kedua adalah digunakan dalam bidang kedokteran, yaitu pemeriksaan USG ya. Contohnya untuk mendeteksi janin dalam rahim seorang ibu hamil. Prinsip kerjanya adalah gelombang bunyi dipancarkan oleh alat transducer yang ditempelkan di perut ibu hamil. Nah, gelombang yang merambat di dalam perut mengenai organ dalam dan janin kemudian memantul balik. Nah, sinyal pantulannya itu ditangkap oleh detektor, kemudian hasilnya ditampilkan pada layar monitor. Dan pemanfaatan yang ketiga itu untuk mendeteksi keretakan logam. Jadi, gelombang ultrasonik yang dipancarkan dapat memeriksa keretakan tersembunyi pada plat logam. Nah, mekanisme kerjanya transducer itu memancarkan gelombang ultrasonik. Kemudian gelombang pantulannya diterima oleh receiver dan metode ini sering digunakan pada industri logam, pipa, dan beton. Nah, kemudian sifat bunyi yang terakhir itu yaitu bunyi dapat diredam. Nah, bunyi dapat diredam oleh beberapa bahan seperti busa, karpet, dan kapas. Nah, benda-benda tersebut mempunyai sifat lunak dan dapat menyerap bunyi. Contohnya lantai, dinding, dan atap bioskop yang dilapisi karpet tebal. Nah, mengapa sih demikian? Karena di dalam bioskop itu dipasang karpet sebagai pelapis dinding bertujuan untuk mencegah terjadinya gaung di dalam ruangan dan untuk meredam suara agar tidak terdengar sampai ke luar ruangan. Nah, karpet digunakan sebagai pelapis dinding karena termasuk benda padat yang dapat menyerap bunyi. Nah, itu ya penjelasan mengenai sifat-sifat bunyi, yang mana sifat-sifat bunyi itu ada 3, yaitu dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diredam. Nah, kalau dapat merambat tadi, bunyi bisa merambat di benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kemudian dapat dipantulkan ini, kalau sifat bunyi yang dapat dipantulkan ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tadi untuk mengukur kedalaman laut dan kedudukan benda di dalam laut. Kemudian juga pemanfaatan dalam bidang kedokteran ya, tadi untuk USG. Kemudian untuk mendeteksi keretakan logam. Kalau bunyi dapat diredam itu biasanya contohnya yaitu tadi bioskop ya, kita bisa memakai karpet gitu ya yang dilapisi ke dinding agar suara dapat diredam, agar tidak terjadi gaung di dalam bioskop itu, dan juga suara dari film yang diputar di bioskop tidak terdengar sampai ke luar ruangan.
Jadi, segitu saja materi IPAS kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini dengan sangat baik. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.